analisis rasio likuiditas PT Mayur Indah Tbk itu yang pertama rasio lancar tahun 2022. Setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin oleh Rp2,62 aset lancar. Yang pada tahun 2023 itu rasio meningkat menjadi 3,67 kali, menunjukkan kemampuan membayar utang jangka pendek semakin baik. Dan tahun 2024 itu rasio turun menjadi 2,65 kali akibat meningkatnya kewajiban lancar, namun masih berada pada kondisi yang aman. Dan kesimpulan PT Mayur Indah Tbk memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek selama periode 2022 sampai 2024. Yang kedua itu rasio cepat. Tahun 2022 perusahaan mampu membayar utang lancar sebesar 1,93 kali tanpa menjual persediaan. Tahun 2023 rasio meningkat menjadi 2,78 kali yang menunjukkan kondisi likuiditas sangat kuat. Dan pada tahun 2024 itu rasio turun menjadi 1,78 kali karena peningkatan liabilitas lancar dan persediaan. Kesimpulannya itu tetap mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya meskipun tanpa mengandalkan persediaan. Yang ketiga itu rasio kas. Tahun 2022 setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin Rp0,58 kas. Tahun 2023 itu meningkat menjadi 1,83 kali. Artinya seluruh kewajiban lancar dapat ditutupi oleh kas. Tahun 2024 itu turun menjadi 0,62 kali karena meningkatnya kewajiban jangka pendek. Dan kesimpulannya itu rasio tertinggi terjadi pada tahun 2023. Kas perusahaan cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Dan meskipun turun pada tahun 2024 itu kondisi masih tergolong aman. Dan keempat itu rasio perputaran kas. Tahun 2022 kas berputar 9,40 kali. Tahun 2023 turun menjadi 7,58 kali karena peningkatan saldo kas yang lebih besar dibanding pertumbuhan penjualan. Tahun 2024 itu naik kembali menjadi 7,84 kali seiring meningkatnya penjualan. Dan seluruh kesimpulan PT Mayur Indah itu menunjukkan penggunaan kas yang efisien. Kas mampu mendukung kegiatan operasional dan penjualan. Penggunaan kas tergolong produktif. Dan kelima itu investor to networking capital tahun 2022 itu sebesar 0,42. Baik, saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2022 sampai 2024. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan FMCG terbesar di Indonesia yang memproduksi berbagai merek yang terkenal seperti Kopiko, Roma, Energen, dan berbagai lainnya. Yang menganalisis dilakukan menggunakan metode 5 forces porter dan combo size dan rasio likuiditas. Adapun analisis 5 forces porter yaitu persaingan antara perusahaan, ancaman pendatang baru dan ancaman produksi substitusi, dan kekuatan tawar pembeli dan kekuatan tawar pemasok. Persaingan antara perusahaan, persaingan tinggi, namun Mayora mampu mempertahankan pertumbuhannya penjualannya melalui inovasi produk seperti skala ekonomi dan jaringan distribusi yang luas. Dan ancaman barunya yaitu relatif rendah karena dilakukan modal besar, jaringan distribusi luas, dan kekuatan merek yang kuat. Ancaman produksi substitusi di antara dengan inovasi produk, peningkatan kualitas, dan penguatan merek. Sedangkan kekuatan tawar pembeli yaitu cukup tinggi tetapi dapat dikendalikan melalui loyalitas konsumen dan diferensiasi produk. Dan kekuatan tawar pemasoknya yaitu sedang karena
dapat dikendalikan melalui loyalitas dan melakukan diversifikasi sumber bahan baku. Dan analisis combo size yaitu total asetnya sangat meningkat dari 39,81 triliun pada tahun 2023 menjadi 50,33 triliun pada tahun 2024. Dan persediaan meningkat dari 8,93% menjadi 12,80% dari total aset. Dan ekuiditas tetap menjadi sumber pembiayaan terbesar, meskipun proporsinya turun dari 64,02% menjadi 57,53%. Sedangkan pendapatan meningkat, tetapi laba bersihnya turun dari 10,27% menjadi 8,41% akibat kenaikan biaya produksi dari HPP. Ya, analisis rasio likuiditasnya yaitu memakai current ratio dan quick ratio dan cash ratio. Current ratio yaitu 2,62 pada tahun 2022 dan 3,67 pada tahun 2023 dan 2,65 pada tahun 2024 menunjukkan dan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek tergolong baik. Dan quick ratio-nya yaitu 2,93 pada tahun 2022 dan 2,78 pada tahun 2023 dan 7,78 pada tahun 2024. Perusahaan mampu memenuhi kewajiban tanpa bergantung pada persediaan, dan cash ratio-nya 0,58 pada tahun 2022 dan 1,3 pada tahun 2023 dan 0,62 pada tahun 2024. Kondisi kas cukup stabil meskipun mengalami penurunan pada tahun 2024. Tetapi PT Mayora Indah Tbk menunjukkan kinerjanya yang baik selama 2022 sampai 2024 sampai tahun 2024 dengan pertumbuhan penjualan yang konsisten dan posisi kompetitif yang kuat serta tingkat likuiditas yang aman. Meskipun laba bersihnya mengalami penurunan pada tahun 2024 akibat kenaikan biaya produksi, tetapi perusahaannya memiliki kondisi